Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Lasri dari KC5 Manajemen dengan NPM 10120124. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Ma'rifatullah. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang ahamiyatu Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Manusia adalah makhluk yang diberi akal yang sempurna. Tatkala akal membawa kepada sesuatu yang diinginkan, manusia akan hidup lurus apabila dia mampu menggunakan akalnya untuk mengetahui siapa dirinya. Definisi ma'rifah berasal dari kata arrafu yunfu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifatnya. Definisi yang lain, bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenai zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Namun, ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang lurus mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Manfaat mengenal Allah. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya, Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. Tamkimuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di bumi. Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman merasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa kesalahan dan ketakutan. Al-Baqarah, keberkahan yang melimpah. Al-Hayatut Thayyibah, kehidupan yang baik. Al-Jannah, surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama, asma dan atau nama-nama Allah. Kedua, sifat Allah. Yang ketiga, af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli, kedua dalil akli, dan ketiga dalil fitrah. Figur teladan dalam ma'rifat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana yang mengantarkan seorang pada ma'rifatullah. Yang pertama, akal sehat. Yang kedua, para rasul. Dan yang ketiga, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Al-kubru sombong, al-julmu jalim, al-kazibu dusta, al-fusuku fasik, al-kufru ingkar, al-fasadu fasad, al-gafi'ah lengah, katsarul ma'asi banyak berbuat durhaka, al-istiyab ragu-ragu. Yang kedua, at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, makrifat adalah pengetahuan yang tidak menerima kemajuan terhadap zat dan sifat Allah. Makrifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan makrifat sifat adalah pengetahuan dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat, yaitu ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Melalui metode Islam dengan nakal dan akal, membenarkan, menghasilkan imam. Melalui metode selain Islam, yaitu godaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, berakibat kufur. Yang ketiga ada al-manawi ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradu syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang terpuji. Kedua, maradu subhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Dalam maradu syahwat ada 4 unsur. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan karangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. B.
Al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah ayat-ayat Allah Ta'ala. C. Al-julmu atau kejoliman. Berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. D. Al-kizu atau kedustaan. Sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. E. Katsyiatul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu asyubhah. A. Al-zahlu atau kejahilan dan kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat al-kuliah yang tersurat dalam Al-Quran. Al-irtiyab atau keraguan-raguan, disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Al-inhiraf atau penyimpangan, manakala manusia tidak berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya. Al-ghaflah atau kelalaian, manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Yang keempat ada al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Fitrah adalah sifat asasi yang masih murni, belum pernah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Sejak dalam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf 172. Ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mujizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Ad-dalilul aqli atau dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dan dapat membuktikan ada Tuhan. Dalam ad-dalilul aqli, dalil yang dapat oleh akal terdapat dua teori, yaitu teori sebab dan teori keteraturan. Ad-dalilul naqli atau nas adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal baca membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli, Quran yang sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya, sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Ad-dalilut tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah dibentangkan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuatan Allah.